Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Mohon maaf karena beberapa hari ini saya tidak membuat belajar ilmu sejati sehingga saudara-saudari tidak bisa merenungkan sabda Tuhan bersama dengan saya. Tapi saya percaya saudara-saudari sudah merenungkan sabda Tuhan sendiri. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021, hari ke-7 dalam oktav Natal. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian senantiasa sehat, semangat, bahagia, dan tetap senantiasa menjadi berkat. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengendaki kelahiran Putramu Yesus Kristus menjadi dasar dan puncak iman kami. Bantulah kami agar dapat bersatu dengan Dia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepunahannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, bacaan Injil dari Injil Yohanes adalah permulaan Injil Yohanes yang menyatakan tentang firman menjadi daging. Yesus adalah juru selamat kita, Yesus adalah sang terang, dan Yesus membawa kasih karunia dan kebenaran yang memampukan manusia untuk sampai kepada keselamatan. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita menjadi orang-orang yang percaya kepada sang terang itu dan diselamatkan, diberikan kuasa untuk senantiasa hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk percaya kepada Sang Firman, Sang Terang sejati yang memberikan kepada kita kasih karunia dan kebenaran, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.